di sini saya akan menjelaskan tentang bus, yang dimana pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan pengertiannya. Bus merupakan jalur komunikasi utama untuk menghubungkan seluruh komponen dalam komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Kalau diibaratkan itu seperti jalan raya dalam sebuah kota, data, alamat, dan perintah akan lewat melalui jalur tersebut supaya setiap komponen bisa saling berkomunikasi. Tanpa bus, CPU tidak bisa mengirimkan instruksi ke memori ataupun menerima data dari perangkat lain. Kemudian ada jenis-jenis bus. Ada 3 jenis. Yang pertama address bus, ada data bus, sama control bus. Address bus ini menentukan alamat memori. Contohnya perintah CPU dikirim ke alamat RAM. Kemudian mengirimkan data bus mengirimkan data, contohnya dari data RAM ke CPU. Kemudian di sini ada control bus, mengatur proses, contohnya sinyal read atau write, bisa membaca ataupun menulis. Kemudian ada perbedaan bus. Jadi sini ada beberapa perbedaan: address bus, data bus, dan control bus. Address ini menentukan alamat memori. Jadi ini satu arah, misalnya dari CPU ke memori. Kemudian ada data bus, mengirim data dua arah, jadi bisa saling terhubung antara dua komponen sekaligus. Kemudian ada control bus, ini untuk mengatur proses komunikasi. Ya, ini juga dua arah. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Jenis address bus, jalur alamat, pengertiannya merupakan jalur alamat. Fungsinya untuk menentukan lokasi data, contoh CPU ke RAM. Data bus merupakan jalur data untuk mengirimkan data dari RAM ke CPU. Kemudian di sini ada control bus, merupakan jalur kontrol yang untuk dimana ini mengatur proses read dan write. Nah, di sini ada perhitungan address bus, yang dimana address bus itu memiliki angka 24 bit, yang dimana 2 pangkat 24 itu adalah 16.777.216 alamat. Jadi ini merupakan kapasitas maksimum atau sama dengan 16 MB. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang serial vs paralel. Di slide ini dijelaskan perbedaan komunikasi serial dan paralel pada sistem bus komputer. Paralel mengirimkan beberapa data sekaligus lewat banyak jalur. Dulu lebih cepat, tapi sekarang punya kelemahan seperti delay antar jalur dan gangguan sinyal saat kecepatan tinggi. Sedangkan serial mengirim data satu persatu lewat satu jalur, tetapi kecepatannya sekarang jauh lebih tinggi, lebih stabil, dan kabelnya lebih sederhana. Karena itu, teknologi modern lebih banyak memakai serial. Contohnya seperti PCIe, SATA, dan USB. Lalu pada slide selanjutnya menjelaskan bus arbitration. Bus arbitration adalah proses menentukan siapa yang boleh menggunakan bus terlebih dahulu. Hal ini penting karena banyak perangkat seperti CPU, RAM, dan perangkat I/O menggunakan jalur bus yang sama. Kalau tidak diatur, akses data bisa bertabrakan dan menyebabkan error atau data terlambat diproses. Jadi fungsi bus arbitration adalah mengatur giliran penggunaan bus agar komunikasi antar perangkat tetap lancar dan teratur. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengganti PSB. Dulu komputer menggunakan FSB atau Brown Side Bus untuk komunikasi antara prosesor dan komponen lain. Tapi sekarang teknologi itu sudah jarang dipakai karena kecepatannya terbatas. Nah, jadi sebagai gantinya, Intel memakai QuickPath Interconnect dan AMD memakai Hypertransport.
Nah, teknologi ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan. Yang pertama itu transfer datanya lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu latensi atau waktu tunggunya lebih rendah. Jadi, proses komunikasi antar komponen jadi lebih lancar. Kemudian yang ketiga yaitu CPU bisa berkomunikasi lebih langsung dengan komponen lain, sehingga performa komputer jadi lebih bagus dan responsif. Nah, kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bus itu sangat penting dalam sistem komputer karena dipakai untuk komunikasi antar komponen. Ada 3 jenis utama yaitu address bus, data bus, dan control bus yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Seiring berkembangnya teknologi, sistem bus juga berkembang jadi lebih cepat dan lebih efisien supaya performa komputer makin baik. Dan kemungkinan teknologi ini akan terus berkembang di masa depan mengikuti kebutuhan komputer modern. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.